Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi kedua, Jumat 8 Oktober 2021, dengan tema leasing itu multi akad atau ukut muraqabah yang tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi kedua. Alhamdulillah, beragam respon terkait editorial Kabar Sirkah edisi perdana Jumat 1 Oktober 2021 yang lalu. Terima kasih sudah memberikan respon atas kehadiran Kabar Sirkah di media massa online tanah air kita ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah Anda berurusan dengan leasing? Mayoritas orang berurusan dengan leasing terkait pembiayaan barang-barang tertentu. Biasanya yang marak adalah barang-barang yang sifatnya konsumtif, seperti motor, mobil, atau barang-barang elektronik. Sudah menjadi kebiasaan umat Islam sekarang ini, jika ingin mendapatkan barang-barang tersebut dengan skema kredit, berurusan dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh leasing. Bagaimana sebenarnya status leasing dalam sistem ekonomi Islam ditinjau dari akadnya? Tahap awal adalah memahami arti leasing itu apa sebenarnya. Definisi leasing menurut Wikipedia adalah sewa guna usaha atau disingkat dengan SGU. Dalam bahasa Inggrisnya disebut leasing. Merupakan kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara angsuran. Leasing baru masuk ke Indonesia sejak tahun 1974. Sejarahnya berasal dari Amerika Serikat, mbahnya kapitalisme modern. Kita fokus pada pembahasan akad dalam leasing. Pertanyaan ini perlu dipertanyakan kembali karena faktanya banyak umat Islam yang belum paham status leasing ini. Jawabannya perlu menumbuhkan pemahaman kembali dengan kesadaran utuh. Banyak kita dapati umat Islam jika ingin memiliki barang-barang tersebut di atas melakukan pembiayaan melalui leasing. Untuk menjawabnya, kita perlu menggali fakta yang sesungguhnya terkait tentang leasing. Kita ambil contoh leasing motor yang marak sekarang ini. Seseorang yang ingin punya motor baru akan mengunjungi dealer-dealer produsen motor tersebut. Di benak awal seseorang tersebut adalah membeli, bisa secara cash atau kredit. Oleh dealer biasanya diarahkan mengambil kredit motor, seperti inilah skemanya. Pertanyaannya, kenapa selalu diarahkan mengambil kredit motor? Ini adalah mata rantai yang sengaja dirancang oleh pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini. Setelah motor diperoleh oleh pembeli, sengaja kita berikan tanda petik karena apa benar status akadnya adalah jual beli motor. Untuk selanjutnya, urusan pelunasan pembayaran angsuran kredit dan administrasinya diserahkan kepada lembaga-lembaga leasing. Faktanya, buku BPKB belum diberikan kepada pembeli, ditahan oleh pihak leasing sampai pembayaran lunas. Jika terjadi kemacetan atau keterlambatan, pembayaran dikenakan denda. Serta jika tidak sanggup melunasinya, motor akan ditarik oleh pihak leasing. Selanjutnya, mari kita analisa lebih dalam terkait fakta di atas dalam konteks ekonomi Islam terkait akad jual beli motor secara kredit. Jika sudah terjadi akad jual beli, maka status motor telah berpindah tangan. Maka seharusnya semua hal-hal terkait motor sudah menjadi hak milik pembeli. Faktanya ternyata motor sebelumnya belum menjadi milik pembeli secara utuh. Jika tidak terjadi pelunasan, motor akan ditarik oleh pihak leasing. Jadi dalam konteks leasing, motor masih milik leasing. Ini jelas bertentangan dengan akad jual beli dalam Islam. Yang terjadi adalah akad sewa beli selama pembeli belum melunasinya. Dari fakta ini jelas telah terjadi multi akad dalam satu transaksi yang bermasalah dan dilarang. Ada dua akad, yaitu akad jual beli dan akad sewa dalam kasus leasing ini. Kenapa multi akad dilarang? Dasar hukumnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safgataini fi safgatin wahidah. Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa di setiap akad muamalah itu memiliki muqtadal akad atau konsekuensi akad yang berbeda-beda antara akad satu dengan akad yang lainnya. Misalnya akad jual beli itu muqtadal akadnya adalah pemindahan kepemilikan. Sedangkan dalam akad sewa menyewa, muqtadal akadnya adalah pemindahan manfaat. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan adalah memahami dulu akad yang sebenarnya. Jika terjadi multi akad, maka transaksi di atas tidak sah alias batal demi hukum. Dengan demikian, kita dapat membayangkan betapa rusaknya jika kedua jenis akad ini digabungkan atau dicampur. Dalam akad leasing sebenarnya terjadi penggabungan antara akad sewa menyewa dengan akad jual beli atau yang dikenal dengan istilah sewa beli. Akan timbul kerumitan dengan munculnya masalah baru. Misalnya di dalam BPKB dan STNK-nya itu seharusnya tertulis atas nama siapa? Atas nama yang menyewakan atau penyewanya? Jika harus membayar pajak kendaraan, siapakah yang harus membayar pajaknya? Jika ada kerusakan pada motornya, siapa yang harus menanggung biaya servisnya? Jika motor itu dipinjam, izinnya kepada siapa? Jika mau memodifikasi motornya, izinnya kepada siapa? Jika mau menyewakan motor itu, uang sewa menjadi haknya siapa? Dan seterusnya. Semuanya akan menjadi ruwet, tidak jelas. Jika kita mau jujur, ketika telah terjadi akad transaksi leasing, maka pihak penyewa tentu sudah merasa bahwa motor itu adalah miliknya. Karena niatnya memang mau membeli sepeda motor secara kredit. Apakah faktanya demikian? Fakta inilah yang terjadi, ternyata barang itu adalah barang sewaan selama perjanjian. Kecuali kalau bisa melunasinya, baru dianggap sebagai barang miliknya. Makin ruwet bro. Pemahaman seperti inilah yang jarang kita temukan. Mungkin karena tidak tahu atau kurang mencari. Pemikiran seperti ini yang harus diubah total. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jelas pihak leasing tidak mengenal hukum Islam terkait akad jual beli atau sewa. Jelas-jelas pihak leasing menerapkan prinsip-prinsip jual beli dan sewa model kapitalis yang tidak mengenal halal haram. Sementara pembeli dalam konteks ini adalah umat Islam tidak memahami akad jual beli dan sewa secara utuh. Memang sejak dini umat Islam sudah dibentuk pemikirannya mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perkuliahan untuk mendapatkan barang-barang tertentu dengan mudah adalah secara kredit melalui leasing. Dan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan mendukung praktek-praktek leasing ini. Inilah hasil dari pendidikan sekuler dengan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan kepada umat Islam sekarang ini. Jelas ini menjebak umat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, sadar atau tidak sadar. Akibat pemahaman seperti ini, umat Islam jauh dari pemahaman bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam. Bukan menjadikan kebiasaan umum yang selama ini diterapkan dianggap sebagai sebuah pembenaran. Semoga editorial Kabar Sirka edisi kedua ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat dan mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.